Waduh, lagi-lagi WNA di Bali bikin ulah. Opung Luhut sampai marah-marah tuh. Gak ngeri apa tuh bule? Jadi gini guys ceritanya, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan baru aja ngeluarin statement yang panas abis. Opung Luhut bilang akan melarang warga negara asing yang bermasalah untuk masuk ke wilayah Indonesia. Luhut bilang kalau memang dasarnya datang ke Indonesia hanya untuk berbuat onar, dia akan menutup pintu Indonesia bagi WNA-WNA tersebut. Ia menegaskan bahwa WNA tidak boleh main-main ke Indonesia. Gila, bener-bener straight to the point banget. Tapi kenapa sih Opung Luhut bisa semarah itu sampai ngasih ultimatum buat para WNA yang ada di Indonesia? Ternyata guys, ada hal tersebut yang dipicu oleh kasus penggerebekan yang viral banget sampai disorot oleh media-media besar internasional. Jadi Selasa 14 Mei kemarin, Kepolisian Indonesia berhasil ngegerebek satu laboratorium narkoba yang tersembunyi di villa mewah di daerah Canggu, Bali. Ini bukan kasus biasa loh, soalnya kejadian ini sampai diliput oleh media kayak Associated Press, Washington Post, Fox News, Straits Times, sampai Xinhua. Karena penggerebekan ini berkaitan juga dengan bandar narkoba yang paling dicari di Indonesia. Di tempat kejadian, polisi menyita berbagai macam bentuk dan jenis narkoba. Ada 10 kg ganja hidroponik, 684 gram mepedron, dan 107 gram kokain. Banyak banget kan? Yang lebih gilanya lagi, ruang bawah tanah di villa tersebut juga ditemuin lab buat bikin ekstasi. Aduh, bikin geleng-geleng kepala. Nah, yang bikin Opung Luhut marah kali ini, soalnya dalam kasus ini ada 3 tersangka yang statusnya warga negara asing. 2 orang dari Ukraina dan 1 orang dari Rusia. Mereka sih menamai jaringannya Hydra. Widih, udah kayak di film-film aja. Memang sih guys, WNA bermasalah di daerah wisata itu bukan hal yang baru dan pasti kita udah sering dengar. Tapi justru karena kita sering dengar, makanya jadi makin meresahkan. Salah satu masalah yang dihadapi warga Bali adalah WNA yang ugal-ugalan mendirikan usaha tanpa izin. Keresahan tersebut disampaikan oleh Wati Silalahi, seorang pengusaha lokal di Bali. Ia mengatakan bahwa banyak WNA yang beringas masuk ke Bali, mendirikan usaha tanpa surat izin, dan mengabaikan prosedur hukum yang harusnya dijalankan jika ingin membuka usaha. Masalahnya WNA ini bangga gitu loh bisnis rampangan model gini. Mereka juga nggak bayar pajak, nggak menghiraukan kerusakan sosial, budaya, dan lingkungan. Pantas Opung Luhut marah, modelan begini mah bikin rugi doang. Kasian pengusaha lokal yang taat sama regulasi dan pajak, harus ikut menanggung kerusakan yang dibuat oleh WNA yang nggak bertanggung jawab tersebut. Masalah selanjutnya yaitu kelakuan mereka yang kadang-kadang kelewat batas. Contohnya kayak WNA asal India yang dikejar-kejar polisi karena video kelakuan menyimpang yang tersebar di media sosial. By the way, tenang dulu guys, pemerintah setempat juga udah turun tangan dan terus mencoba mengatasi hal ini kok. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali mengumumkan bahwa mereka berhasil mendeportasi 340 warga negara asing selama tahun 2023. Pelaksana Harian Kepala Kanwil Kemenkumham Bali, Pak Putu Murdiana bilang bahwa hasil tersebut bisa tercapai karena gencarnya pengawasan terhadap keberadaan WNA di Bali. Nah, biar pengawasannya makin efektif, Kanwil Kemenkumham Bali udah nambahin petugas imigrasi, upgrade teknologi informasi, juga membuat tim pengawasan orang asing. Tim ini penting banget karena jumlah wisatawan yang datang ke Bali selama 2023 itu mencapai 5,38 juta orang, melebihi target semula yang hanya 4,5 juta orang. Ada juga sosok inspiratif yang ditakuti oleh bule yang tinggal di Bali. Kebetulan dia juga terpilih jadi anggota DPD RI Dapil Bali. Wih, makin gacor deh. Ya, dia adalah Nilo Jelantik, seorang lady boss yang punya power semakin kuat untuk membasmi bule yang kelakuannya error setelah terpilih menjadi anggota DPD RI. Mbak Nilo juga berjanji gak bakal diem aja kalau ada bule atau pendatang yang coba-coba untuk melanggar aturan atau adat di daerah Bali. Widih, udah kayak superwoman-nya Bali aja nih, keren abis. Jadi gimana guys, gua rasa langkah tegas ini penting banget
untuk ngejaga keamanan dan kenyamanan kita semua. Bukan cuma buat kita yang orang asli Indonesia aja, tapi juga buat para wisatawan dan investor yang memang benar-benar niat untuk invest dan menikmati keindahan Indonesia. Gimana menurut kalian? Komen di bawah ya.